Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salwajanati, semester 4, kelas B, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 20083040046. Di sini saya akan mereview dua buah buku yang berjudul The History of Quranic Text karya Profesor Dr. M.M. Al-Azami dan juga buku dengan judul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Baik, langsung saja. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang amat terkenal sebagai Khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku kabilah dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan, dan Nabi Muhammad di luar kemestian telah mengajar mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing, karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Akan tetapi, sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran, mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman. Setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka, seperti orang Kristen dan Yahudi. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak, setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudail, sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam. Al-Quran telah diturunkan dalam dialek Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek Hudail. Dalam masalah ini, komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting. Bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran, katanya, pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sesungguhnya dialek Quraisy merupakan pilihan terbaik bagi kalangan Muslim, bukan Arab. Sebagaimana semua dialek Arab sama susahnya bagi mereka. Pada awalnya, naskah Mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surah. Permulaan tiap surah dapat diketahui dari ungkapan kalimat yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Pada abad ketiga Hijriyah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian atau juz bagi mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan. Pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang mau memakainya. Bermacam-macam batasan seperti menggunakan tinta emas dan perkembangan yang lainnya sudah digunakan menurut selera kemampuan setiap penulis. Tetapi ini semuanya hanya seni, tidak seperti pemisah surah dan ayat betul-betul merupakan alat bantu yang tidak akan kita bedah di sini. Banyak lagi alat bantu lainnya dalam bentuk titik dan tanda diakritikal atau di atas dan di bawah. Dan ini memengaruhi terhadap sistem pengajaran Al-Quran untuk orang bukan Arab di seluruh dunia Islam. Pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid bin Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti setelah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas perintah Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar. Suhuf yang dikumpulkan pertama kali oleh Zaid di masa Abu Bakar yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam pemilikan Hafsah, kini dijadikan basis kodifikasi Utsman. Zaid yang pada masa Khalifah ketiga menduduki jabatan penting merupakan penduduk setia Utsman.
Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia atau bai'ah kepada Ali. Zaid meninggal dunia pada tahun 45 Hijriah. Kecakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukan terdahulunya. Ia terlihat sebagai orang yang cocok berada di posisinya dan merupakan satu-satunya pribadi yang keberadaannya dalam komisi Utsman disepakati seluruh riwayat. Hanya sejumlah kecil muslim yang menyatakan keheranannya kepada Ibnu Mas'ud tidak menepati posisi Zaid. Ibnu Mas'ud seperti terlihat telah lama menjadi muslim, bahkan ketika Zaid belum lahir, dan pengetahuannya tentang Al-Quran memang sangat meyakinkan. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan politik tampaknya telah diwarnai pemilihan Zaid. Dalam salah satu versi minoritas, nama Sa'id hilang dari keanggotaan komisi dan sebagai gantinya muncul nama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As dan Abdullah ibnu Abbas. Penyebutan Ibnu Abbas di sini jelas menunjukkan suatu tendensi untuk memasukkan peran keluarga Nabi dalam perbuatan kondeks resmi. Sementara sejumlah versi minoritas lainnya menyebutkan keterlibatan Ubay bin Ka'ab dalam komisi yang dibentuk Utsman. Sementara dalam sejumlah riwayat lainnya, hanya disebutkan dua nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id ibnu Al-As, dengan pertimbangan bahwa Zaid merupakan penulis terbaik yang pernah menyalin wahyu pada masa Nabi. Karena itu, ia ditugaskan untuk menulis, dan Sa'id merupakan yang terfasih bahasanya. Karena itu, ditugaskan untuk mengimla atau mendikte. Komisi bentuk Utsman yang dimotori Zaid bin Sabit telah mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarkan ke berbagai kota metropolitan Islam ketika itu. Pengumpulan pada masa ini berdasarkan keterkaitannya dengan ekspedisi ke Amerika dan Azerbaijan pada 30 Hijriah bisa ditetapkan dilakukan sekitar tahun tersebut hingga menjelang terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriah. Lebih merupakan upaya untuk menyeragamkan atau standarisasi teks dan bacaan Al-Quran. Latar belakang perbedaan bacaan yang mengakibatkan diambilnya keputusan pengumpulan dengan sepenuhnya menjustifikasi kesimpulan ini. Lebih jauh, upaya standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan Utsman itu jelas merupakan suatu kenyataan sejarah yang pasti. Telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisnya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basroh, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota tersebut. Sementara Az-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menurutkan pandangan Abi Hatim As-Sijistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisnya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerimaan salinan mushaf. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Asyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya atau murattaban li suwarihi. Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Ayyubi. Utsman mengodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek.
Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Akan tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstrak Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasih mansuh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.